Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Kami di ruangan Pak Kepala Seksi PMD Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Kita kedatangan Bapak tenaga ahli pemberdayaan masyarakat dari Kabupaten Manggarai Timur. Jadi sekarang ini kita mencoba menjawab beberapa yang masih menjadi kebingungan di desa saat ini, terutama dengan hadirnya status kemiskinan ekstrim di Manggarai Timur. Jadi untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim ini, maka ada langkah untuk penambahan BLT sebanyak 3 bulan untuk KPM yang tergolong miskin ekstrim itu. Jadi kita akan bertanya kepada Pak Korkap tentang hal ini, bahwa Pak Korkap di desa itu sampai sekarang masih ada asumsi bahwa semua KPM BLT itu termasuk kemiskinan ekstrim, atau memang seperti apa konsep kemiskinan ekstrim yang sebenarnya? Baik, jadi pertama saya gambarkan dulu dalam konteks BLT dana desa, dan yang kedua dalam konteks penanganan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Manggarai Timur. Ya, penanganan kemiskinan ekstrim ini kita di Nusa Tenggara Timur ada 5 kabupaten, termasuk Kabupaten Manggarai Timur. Ya. Nah, konsep penanganan kemiskinan ekstrim ini paling tidak dilakukan melalui 3 hal. Yang pertama yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Yang kedua meningkatkan pendapatan. Dan yang ketiga menguraikan kantong-kantong kemiskinan. Jadi ada 3 pendekatan yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrim. Selanjutnya penanganan kemiskinan ekstrim yang sifatnya mendesak saat ini, yang sifatnya emergensi, adalah pemberian bantuan langsung, baik melalui PKH, jaringan pengaman sosial lain, maupun melalui BLT dana desa. Ya. Sementara untuk jangka panjang yang sifatnya recovery, yaitu untuk pemberdayaan ekonomi dalam kaitan dengan peningkatan pendapatan. Nah, khusus kita di Kabupaten Manggarai Timur sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah ada 25 desa lokus. 25 desa lokus di 9 kecamatan yang menjadi pilot atau prioritas daerah dalam penanganan kemiskinan ekstrim. Nah, penanganan kemiskinan ekstrim sesuai peraturan Menteri Keuangan, untuk program atau kegiatan yang sifatnya emergensi itu adalah berupa pemberian bantuan langsung tunai, khusus melalui dana desa. Ya. Jadi dana desa, semua desa wajib mengalokasikan dana desa untuk BLT tambahan 3 bulan. 3 bulan. Nah, 3 bulan kali 300 untuk KK miskin ekstrim. Nah, di masa sekarang di desa, pemerintah desa ada timbul pertanyaan, siapa yang dinamakan KK miskin ekstrim? Apakah penerima BLT dan desa secara otomatis KK miskin ekstrim? Nah, penerima BLT dana desa yang sudah ditetapkan dengan Perkades melalui APBDes Induk tahun 2021 itu berlaku mulai Januari sampai dengan 31 Desember. Ya, jadi itu kita Manggarai Timur ada 24.000 lebih KPM penerima BLT dana desa. Nah, dari 24.000 lebih ini tentu BLT dana desa yang ditetapkan itu
lebih diarahkan untuk mengatasi terkait kondisi masyarakat akibat dampak pandemi COVID. Apakah kehilangan pekerjaan, penyakit kronis, dan lain sebagainya. Tetapi konsep penanganan kemiskinan ekstrim ini ada beberapa indikator yang bisa dikategorikan dia sebagai miskin ekstrim. Secara umum kondisi kemiskinan ekstrim itu diartikan keluarga yang tingkat pendapatannya di bawah rata-rata minimum. Saya kira ini konsep umum. Nah, yang jelas ini yang harus menjadi prioritas penanganan untuk 3 bulan bantuan emergensi ini. Nah, bagaimana implementasi di tingkat desa? Secara kabupaten untuk 25 desa pilot, desa lokus pemerintah daerah sudah ditetapkan dengan SK Bupati nama-nama kepala keluarga yang dikategorikan sebagai kakak miskin ekstrim dengan total kurang lebih 2.266. Itu untuk 25 desa lokus. 25 desa, 2.266 kakak. Sekarang begini, Pak Korkap, kondisi di bawah ini Ya. dengan kehadiran surat baik itu Ya. PMK, surat edaran bersama, Ya. sampai dari surat dari Sekda, Ya, itu membuat terjadinya simpang siur informasi Ya. di tingkat bawah. Ya, Bahkan ya. sekarang sudah ada desa yang menetapkan KPM penerima BLT tambahan itu. ya, Ya. ya, Sementara ternyata seperti itu tadi bahwa tidak semua yang terdapat dalam KPM BLT itu adalah miskin ekstrim. ya. Gitu. Oke. Yang terjadi kan Ya, sudah ada musyawarah desa. ya. Jadi ini persoalan terkait dengan persepsi saja ya. Persepsi orang desa mengasumsikan bahwa penerima BLT dan desa otomatis sebagai kakak miskin ekstrim. Karena dana untuk kakak miskin ekstrim dari BLT dana desa. Ya. Sehingga semua orang yang terima BLT dana desa dianggap sebagai kakak miskin ekstrim. Padahal konsep kakak miskin ekstrim ini ada beberapa indikator sehingga menjadi dasar bagi desa sekarang bahwa sebelum mengalokasikan BLT tambahan untuk kakak miskin ekstrim, dia harus mengetahui betul siapa-siapa yang dikategorikan sebagai kakak miskin ekstrim. Badan yang berwenang untuk menentukan seseorang itu miskin ekstrim itu adalah daerah. Ya, jadi proses mulai dari verifikasi faktual, proses verifikasi lapangan, sampai dan penetapan ini kombinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. Karena periksa juga di desa, desa juga dihadirkan di kabupaten untuk menetapkan siapa-siapa kakak di dalam desa yang dikategorikan sebagai orang miskin ekstrim. Kita mungkin ambil contoh desa yang sudah Ya. keluar dia punya SK-nya. Dia punya SK-nya. Contoh desa yang 25 ini. Ya. Ada salah satu desa itu di KPM BLT-nya 229. Ya. Terus kemarin perhitungan dana desanya ternyata yang sanggup oleh dana desa dari KPM 229 ini itu hanya 94. Ya. Sehingga selebihnya yang 135 itu diusulkan kepada kabupaten. Ya. Itu Ya. karena belum ada petunjuk-petunjuk Ya. seperti ini. Ya. Pertanyaannya, musyawarah desa ini, hasil musyawarah desa itu mau dikemanakan sudah itu? Ya. Jadi menentukan siapa yang ekstrim, kakak yang miskin ekstrim ini harus betul-betul bahwa persoalan bukan dana ini diserahkan kepada siapa, yang penting dia masyarakat di dalam desa. Nah, ini yang harus dipikirkan supaya yang miskin ekstrim benar-benar bisa diatasi sesuai permasalahan tadi. Oleh karena itu, desa ketika menetapkan kakak yang betul-betul miskin ekstrim harus punya dasar. Nah, yang pertama yang jelas untuk 25 desa yang sudah di-SK-kan oleh Bupati, itu sudah menjadi dasar dia penetapan. Dia sudah Bahwa, bisa melakukan musyawarah dan bisa membatalkan musyawarah ya, sebelumnya. membatalkan musyawarah sebelum untuk bahwa
yang sudah ditetapkan oleh kabupaten adalah KK yang betul-betul miskin ekstrim dalam desa, karena sudah ada tahapan verifikasi, validasi sampai dengan penetapan. Ya, contohnya ini tadi ada satu desa keluarnya itu 34 orang. Ya, Dari 34 orang ini ada yang dari KPMBLT, Ya. ada juga yang dari PKH, Ya. dan Ya. dari Bansos ada juga. Ya. Nah, berarti nanti ini kan artinya tadinya kan dianggarkan 94. Ya. Berarti kalau hanya 34 saja desa bisa. ya, Nah, ya. artinya cukup 34 orang nanti yang diintervensi untuk pengentasan kemiskinan ekstrim. Ya. Jadi intinya pertama kita tahu dulu siapa yang miskin ekstrim, berapa jumlahnya. Contoh tadi yang 34 Nah. Pak Porkap. Jadi kemarin sudah ada datanya yang sudah SK-kan, contoh desa apa tadi? Baling berapa tadi yang ditetapkan SK? 34. Nah, berarti yang kita pikirkan hanya 34 orang ini saja yang diatasi untuk 3 bulan tambahan. Selain 34 sampai Desember selesai, tidak usah lagi. Dia punya dana desa yang sisa. Nah, dana desa yang sisa itu untuk membiayai kegiatan-kegiatan lain berdasarkan APBDes, Ya, kalau ini kan karena Ya, keterlambatan jadi, juknis mungkin. nah, gitu juga untuk desa-desa yang jumlah SK orang kakak miskin sudah ditetapkan, setelah dihitung dengan dana desa masih ada kurang, dan desa masih kurang. Nah, yang kurang itu yang diajukan ke daerah untuk ditambah supaya kakak miskin ekstrim semua bisa dapat uangnya. Nah, kita dari 25 desa yang Sarekap kurang lebih ada 3 desa. 3 desa yang kurang itu dibutuhkan dana sekitar 200-an lebih juta. Daerah harus bantu desa supaya BLT dana desa bisa membayar kakak miskin ekstrim selama 3 bulan. Mungkin catatan khusus juga bahwa bukan hanya 25 desa ini. Ya, dia jadi seluruh karena Manggarai bicara kakak miskin ekstrim bukan hanya 25 desa. 25 desa ini hanya pilot lokus daerah punya. Tetapi bicara soal penanganan kemiskinan ekstrim, karena kita skopnya kabupaten, maka seluruh 159 desa. Nah, bagaimana sekarang kondisi di luar 25 desa lokus? Penetapan di luar 25 lokus kita menunggu SK penetapan kita masih menunggu kakak miskin targetnya. ekstrim. Nah, target diharapkan tanggal 16-17 paling tidak instansi yang punya kompetensi terkait dengan verifikasi validasi sudah final, sehingga daerah mengeluarkan SK, dan itu menjadi dasar bagi desa untuk menetapkan perkades tentang daftar kakak miskin ekstrim. Berarti kesimpulannya bahwa desa di luar desa lokus, ya kan gitu. Ya, Desa di luar desa lokus sudah bisa mengeksekusi BLT bulan Desembernya. ya. Jadi untuk BLT sampai dengan bulan Desember seluruh 129 desa harus dieksekusi. Selesai. Sedangkan 3 bulan tambahan menunggu penetapan kakak miskin ekstrim. Karena ini dana hanya diperuntukkan bagi kakak miskin ekstrim. Kakak miskin ekstrim. Itu. Artinya berarti sedikit juga desa juga mungkin kemarin terlampau cepat karena sifat. Bukan, ini terkait deadline yang diberikan. Ya, sampai Desember. artinya itu tadi memang kita menyadari pasti di tingkat lapangan, tingkat desa ada beberapa kondisi polemik dan lain sebagainya. Nah, memang ini harus bisa ambil keputusan, karena ya kita sadar juga pemberian BLT di semua desa ini ada yang betul-betul sesuai indikator, ada yang sifatnya hanya sama rasa dan sama rata. Nah, ada yang sama rasa. Nah, ini yang harus kita clearkan, sehingga kakak miskin ekstrim itu harus betul-betul yang miskin, karena ini menjadi program penanganan yang prioritas pada tingkat emergensi dilakukan melalui bantuan langsung tunai ini. Nah, daerah nanti memberikan bantuan hanya lokus di 25 desa saja. Nah, dia tidak hanya dana desa, daerah juga memberikan bantuan baik daerah tingkat 2, kabupaten maupun provinsi. Sedangkan untuk di luar 25 desa lokus, penanganannya hanya melalui dana desa. Kalau memang seperti itu, panduan lanjutannya itu yang masih ditunggu juga tuh. Ya. Karena petunjuk teknisnya dibutuhkan oleh desa, sehingga Ya. tidak berulang-ulang lagi dia punya sehingga musyawarah ya desa. betul. Nah, sehingga hari ini sampai besok BPKP dalam proses uji petik lapangan terkait dengan kakak miskin ekstrim yang sudah sekakan. Nah, tadi dari Waling ke Benteng Raja. Nah, ini untuk menguji apakah yang DSK benar-benar miskin ekstrim. Nah,
Nah ini kan lebih penting juga. Contoh Pak Polak, menurut saya juga tidak terjun langsung, karena saya bukan orang pemeriksa kemarin. Ya. Menurut Sekretaris Baling kemarin masih ada yang di bawah nama 34 Ya. itu yang betul-betul miskin, tapi Ya. kok nama itu tidak diakomodir. Ya. Tidak tercover dalam Mana SK. nama lain yang Ya. masuk di situ? Nah, yang masuk di dalam 34 ini dia dapat bansos, dapat PKH, dapat Ya. apa lagi? Ya. Ya. Apakah menurut undang-undang desa? Ya. Tidak, menurut undang desa, apakah tidak ada kecemburuan atau Ya. karena orang itu terlibat dobel? Ya, jadi mungkin kita perlu garis bawahi. Iya. Terus penanganan kemiskinan ekstrim ini adalah terus penanganan khusus bagi keluarga-keluarga memang tingkat pendapatannya di bawah rata-rata minimal. Nah, ini yang harus kita pahami. Bahwa pemberian bantuan yang sifatnya emergensi ini ditujukan supaya dia punya pendapatan bisa disetarakan dengan orang yang tinggal. Nah, sehingga bahwa kakak miskin ekstrim apakah dia pernah menerima PKH itu tidak dipersoalkan. Nah, tidak dipersoalkan. Nah, tetapi kita mau melihat agar tingkat pendapatan dia bisa di atas standar minimal. Nah, untuk mencapai standar minimal itu paling tidak BLT dan desa juga kasih, terus PKH juga beri, daerah juga. Nah, ini sebenarnya untuk supaya dia punya pendapatan di atas standar minimal. Nah, Mungkin wacana yang terakhir ini mungkin sekedar informasi beredar saja, belum ada kepastian. Ada rencana daerah akan membayar BLT untuk pengentasan kemiskinan ekstrim ini secara non tunai. ya, ya. Ini informasi beredar di WA Group. Ya, ini kita menunggu keputusan. Memang ada wacana khusus untuk BLT yang bantuan BTT daerah itu pasti harus melalui rekening. Nah, apakah dan desa nanti dalam proses diskusi, karena bersama ini proses penyaluran BLT di tingkat desa lebih bersifat tunai, lebih bersifat tunai. Nah, ini nanti mungkin dikaji di tingkat kabupaten dampak untung dan rugi. Kalau melalui rekening untungnya apa, ruginya apa. Kalau tunai untungnya apa, ruginya apa, ini dikaji dulu sebelum ditetapkan, saya kira. Saya kira itu mungkin Pak Korkap, kami menyampaikan terima kasih. Ini informasi kita sebarkan ke desa tuh. Iya. Jadi pada intinya tadi bahwa untuk KPM yang ditetapkan sebagai penerima BLT untuk pengentasan kemiskinan ekstrim, nanti kita menunggu SK khusus di luar 25 desa itu. Yang 25 desa sudah. Sedangkan yang di luar itu kita masih menunggu dari petunjuk lebih lanjut dari daerah. Ya, itu baru ada informasi yang pasti nanti. Kalau hasil musyawarah kemarin sudah sama dengan nanti data dari daerah, data KPM dari daerah, maka itu bisa tuh. Bisa dipakai lagi. Bisa dipakai Sedangkan lagi. kalau ada perbedaan maka harus ditetapkan. Memang ulang. lebih banyak perbedaan. Memang lebih banyak Karena di luar musyawarah BLT. kemarin hanya istilahnya mengetuk palu saja KPM yang lama untuk kita tambah lagi 3 bulan, tetapi tidak mengkerucut lagi terkait dengan pengentasan. Dan desa 225 yang masih sisa dana desanya jangan sungkan-sungkan untuk eksekusi itu. Eksekusi. Oke. Untuk BLT Desember wajib dibayar. Ya. BLT Desember itu yang harus prioritas pertama untuk selesaikan. Selesaikan. Untuk 24.000 KPM di Manggarai Timur 24.000 lebih. Oke, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, Bagi terima kasih. sarannya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Oh.